Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan ini dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda Tuhan. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Katakan kepada orang-orang yang di dekat saudara, selamat Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Jangan putus asa, jangan panik. Tuhan memberkati. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan. Pertama-tama dari Matius 28 ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang ke-10 demikian bunyinya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-32, dan demikian bunyinya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan satu lagi dari 1 Korintus pasal yang ke-15, harusnya kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, tapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan ada tema yang sudah ditetapkan, yaitu karya kebangkitan Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari Injil Matius 28 ayat ke-10 tadi, perempuan-perempuan pergi ke kuburan Yesus hendak mencari mayat Yesus. Tetapi di sana mereka bertemu dengan Yesus, dan Yesus berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, dan pergilah kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan menemui mereka di Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka wanita-wanita yang tadinya penuh dengan duka cita, yang tadinya panik, mereka kemudian menjadi penuh dengan sukacita dan tidak panik lagi. Dan dalam pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-32,
Rasul Petrus dengan teman-temannya bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa Yesus yang kamu sudah salibkan, Yesus inilah yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan kami ini adalah saksi-saksinya. Dan dalam pembacaan yang ketiga dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ke-15, di sana Rasul Paulus menceritakan tentang banyaknya saksi-saksi yang bertemu dengan Yesus sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Bahkan di sana dikatakan lebih dari 500 orang murid yang bertemu dengan Yesus sesudah dibangkitkan. Dan dikatakan terakhir Tuhan Yesus menemui Paulus yang adalah penganiaya jemaat Allah. Dan Paulus merasa dirinya itu sebenarnya tidak layak, tetapi oleh sebab anugerah Allah maka dia mau memberitakan Injil dengan susah payah, dengan betul-betul dia mau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk memberitakan Injil. Dan dia juga menekankan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kamu itu sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang akan kita bahas pada hari Paskah ini. Yang pertama adalah iman Kristen yang sejati adalah iman yang mengalami karya kebangkitan Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya kalau ada orang Kristen berkata bahwa dia sudah disalib, diselamatkan, bahwa dia sudah yakin akan masuk ke surga, tetapi dia tidak mengalami karya kebangkitan Kristus, maka orang itu adalah pendusta, karena imannya sebenarnya sia-sia saja. Dia hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, dan dia ikut-ikutan beribadah, atau mungkin ikut-ikutan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristen yang sejati itu harus mengalami karya kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu Rasul Paulus juga tadinya dia betul-betul merasa harus membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, di dalam perjalanan mengejar orang Kristen, maka Tuhan Yesus menemui dia di dalam perjalanan menuju Damsyik itu. Lalu di sana dia sesudah merasa yakin inilah Mesias yang dijanjikan itu, maka sesudah dia dibaptiskan, dia langsung bersaksi kepada orang-orang Yahudi di rumah ibadah orang Yahudi. Dan Rasul Paulus bersaksi bahwa Mesias itu sudah datang, dan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat kita di sini di GKP Citer, saya juga tahu cukup banyak jemaat kita yang sudah mengalami karya kebangkitan Kristus. Bagaimana saya mengetahui bahwa di jemaat GKP Citer ini cukup banyak orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, karya kebangkitan Kristus? Saudara, mereka itu hidupnya diubahkan. Saudara, mereka mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa mereka itu mengalami kelahiran baru dan bahwa mereka itu sudah diselamatkan? Timbul satu kerinduan kepada Tuhan, kerinduan kepada firman Tuhan, dan mereka tidak mau jahat lagi kepada sesama manusia. Jadi jikalau ada orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, tetapi dia masih berbuat jahat kepada sesamanya, berarti orang ini belum mengalami karya kebangkitan Kristus, dan orang ini juga belum diselamatkan. Dan Tuhan Yesus menegaskan, kalau ada orang yang belum mengalami kelahiran baru secara rohani, maka orang ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus menekankan hal ini sampai 2 kali. Saudara dikasihi Tuhan, saya juga teringat waktu SMA dulu, pertama kali saya membaca cerita tentang Tuhan Yesus. Saya baca dari kelahirannya, kehidupannya, ajarannya yang luar biasa, dan juga mujizat-mujizatnya yang melampaui nabi-nabi yang pernah ada. Dan kemudian dia disalibkan, dan dia seperti tidak berdaya sama sekali. Waktu itu hati saya menangis. Hati saya menangis karena saya merasa saya yang berdosa, tetapi Yesus yang harus mati disalibkan. Saudara, tetapi kemudian saya membaca terus, dan ternyata Yesus yang disalibkan itu
bangkit kembali dari antara orang mati. Saya terpesona seperti melihat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan di situ saya membuat keputusan, saya mau jadi orang Kristen. Apalagi saya membaca kemudian Yesus itu mengajar lagi selama 40 hari. Dan kemudian pada hari ke-40 siang hari di depan para muridnya, Tuhan Yesus pelan-pelan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan waktu itu saya merasa seperti saya ikut Tuhan Yesus masuk ke dalam surga. Tetapi itu perasaan saja. Tetapi saudara dikasih tahu, tapi saya mengalami karya kebangkitan Kristus yang merubahkan hati saya yang keras, yang tadinya saya juga menolak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, nah karya kebangkitan ini supaya dialami oleh saudara-saudara yang datang hari ini merayakan hari Paskah. Sebab kalau tidak, maka firman Tuhan mengatakan iman saudara itu sia-sia belaka. Artinya saudara sekarang ini juga di dalam kita merayakan hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, yang sudah mati itu. Lalu mintalah Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara, supaya saudara mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat penting karena inti dari berita Injil itu ya dua hal itu. Bahwa pertama, Yesus mati karena orang berdosa itu sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan perjanjian lama tentang korban binatang yang menunjuk kepada adanya juru selamat penebus dosa. Demikian juga nubuatan tentang Mesias yang akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Juga Mesias itu harus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Saudara yang dikasih, demikian juga bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati, dan itu pun ada dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian poin yang kedua adalah orang yang sudah mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia harus mulai aktif menyaksikan karya penebusan Kristus itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita sudah mengalami karya kebangkitan dan mengubahkan kita, memberikan kita hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberikan keselamatan yang dijamin oleh darahnya, saudara, kita juga harus mulai aktif bersaksi kepada orang-orang yang kita bisa temui. Saudara dikasih Tuhan, para murid itu, baik Rasul Paulus, baik murid-murid yang lain, mereka begitu mendapatkan kuasa Roh Kudus, mereka terus langsung bersaksi. Dan saudara, pada menjelang akhir abad pertama, Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi yang dikenal waktu itu oleh mereka, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka sudah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana dengan kita di Indonesia ini? Tentu saja kita begitu mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus, kita mengalami penebusan di dalam Kristus, kita juga ingin bersaksi. Seperti saya juga dulu, begitu saya memastikan ini ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berteriak kepada semua orang, hei, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada juru selamat yang rela menebus dosa umat manusia. Saudara dikasih Tuhan, tetapi memang kita di Indonesia ini, kita mulai dengan yang dekat dulu. Kita mencoba bersaksi kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan kita juga mendoakan mereka. Di dalam keluarga saya, kakak saya itu yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia juga berusaha bersaksi dan mendoakan kami sekeluarga satu demi satu, dan saya kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mama saya, kemudian saudara-saudara saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga saudara yang hadir di sini. Kalau sudah mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus, sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersaksi dan berdoa. Bersaksi dan berdoa. Dulu saya masih ingat, waktu Tiongkok masih dikuasai oleh rezim komunis, banyak orang yang berdoa dengan air mata, dengan menangis dengan sungguh-sungguh, dan terjadilah mujizat. Sehingga sekarang ini rakyat di Tiongkok itu kira-kira 100 juta yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalami keselamatan. Demikian juga
Banyak orang sudah lama sekali berdoa untuk orang-orang Arab di Timur Tengah. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Baru akhir-akhir ini, di dalam beberapa dekade yang terakhir, berapa juta orang-orang Arab di Timur Tengah, mereka itu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui internet, ada yang mereka minta Alkitab didownload dari internet itu, dan ada jutaan, mulai dari Mesir, Libya, Maroko, Aljazair, Tunisia, Nigeria, Niger, Mauritania, terus gitu, banyak sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi itu kita kalau sudah mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersaksi, berdoa. Kita mulai banyak mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya selalu menasihati anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, kamu jangan lupa setiap hari doakan orang tua, doakan saudara. Dan mereka banyak juga yang mentaati anjuran saya. Mereka berdoa untuk orang tuanya, untuk saudara-saudara. Saudara ini kasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Mari kita menyediakan waktu, meluangkan waktu, banyak berdoa dan bersaksi. Kalau kita sudah banyak mendoakan jiwa-jiwa tersesat, nanti timbullah ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Kita mau menyatakan kasih Tuhan, kita mau bersaksi dan bersaksi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, nah inilah intisari dari khotbah Paskah tahun ini, yaitu yang pertama itu tadi, kita harus mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tidak, iman kita hanya sia-sia saja, hanya ikut-ikutan saja. Dan yang kedua, kalau kita sudah mengalami karya kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus menyaksikan karya penebusan Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban di kayu salib, dan Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kiranya saudara di sini yang belum mengalami, serahkan dirimu dengan sungguh-sungguh percaya dan mau bertobat dan terima Tuhan di dalam hatimu. Dan saudara yang sudah mengalami, mulailah bersaksi dan berdoa dan bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa lagi. Oh Tuhan Yesus Kristus, oh Tuhan Yesus Kristus, cerahkanlah mata rohani kami, supaya kami betul-betul bisa melihat dengan mata rohani kami Engkau yang tersalib, yang rela mencurahkan darah demi keselamatan umat manusia. Dan biarlah mata rohani kami juga bisa melihat Engkau yang bangkit dari antara orang mati, Engkau yang menang. Tuhan, inilah diri kami serahkan diri kami dan keluarga kami dan segenap jemaat-Mu di dalam tangan anugerah kuasa, masukkan ke dalam rencana yang terindah. Kami juga berdoa Tuhan, kasihan ke bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang juga menghadapi wabah corona, penyakit yang banyak orang sangat merasa takut dan panik. Oh Bapa di surga, tolong pemerintah kami, tolong juga gereja kami, umat Tuhan di Indonesia, supaya bisa mengalahkan kepanikan itu dan menolong warga negara yang lain juga untuk bisa mengatasi kepanikan dan bisa mematuhi anjuran pemerintah. Ya Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang seringkali melanda bangsa kami. Dengarlah doa kami, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur, berdoa, berserah dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin.